Nafsu manusia ada di perut dan di kemaluan, dan melihat adalah salah satu pintu terbesarnya. Maka teman-teman, kalau kita mampu untuk benar-benar berusaha menjaga pandangan, itulah yang terbaik. Dan kalau misalnya terjerumus ke dosa, segera minta ampun ke Allah. Allah tuh maha baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'd. Hawa nafsu lebih dulu daripada akal. Teman-teman semua, Allah tuh ciptakan manusia dengan potensi berbuat dosa. Dan itu memang sudah sunatullah. Apa yang sudah menjadi sunatullah, kita nggak bisa ngedebat Allah. Tapi kita bisa ambil pelajaran, hikmah darinya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita nggak dikasih hawa nafsu, kita nggak ada bedanya dengan malaikat. Dan Allah dengan hikmahnya menciptakan manusia dan jin untuk diuji di dunia ini. Siapapun yang berhasil untuk bisa melawan nafsunya, berbuat taat kepada Allah, dia bakalan masuk surga. Dan sebaliknya, kalau dia ngikutin hawa nafsu, sesuai keadilan Allah, dia akan dihukum. Tapi, mengenai nafsu ini, teman-teman, kita jangan sampai jadi dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah mereka yang ngikutin hawa nafsu sambil bilang, tenang aja Allah maha pengampun. Ini salah. Yang kedua adalah orang yang jatuh ke dosa, kemudian mereka jadi putus asa dari rahmat Allah. Mereka jadi ngerasa, aduh gue udah pendosa banget nih. Udahlah, nggak ada harapan untuk selamat di akhirat. Nggak kayak gitu. Jadi kita sebagai muslim, ahlus sunnah, berada di posisi tengah. Yaitu kita menyadari bahwasanya yang namanya manusia pasti terjerumus ke dosa, tapi di sisi yang sama, kita berjuang sekuat tenaga untuk taat kepada Allah. Ada hal yang unik, teman-teman. Di mana sabda Nabi SAW mengenai orang yang terbersit untuk melakukan dosa. Di mana beliau bersabda dalam banyak hadis yang sahih, kalau seorang hamba itu, dia berniat melakukan dosa, atau yang taat dulu deh. Kalau seorang hamba berniat melakukan ketaatan, amal soleh, maka dengan niat itu saja Allah telah mencatat satu pahala. Allah nyuruh malaikatnya untuk mencatat satu pahala. Kalau dia melakukannya, dia dapat 10 pahala. Kalau dosa, ketika seseorang berniat melakukannya, niat di sini bukan sekedar bersitan hati, tapi niat yang emang ditekadkan ingin berbuat dosa, itu Allah nyuruh malaikatnya untuk nggak nyatet. Dan kalau ternyata ngelakuin, catat jadi satu dosa. Bahkan kalau orang itu niatnya maksiat, lalu dia cancel karena takut sama Allah, Allah kasih satu pahala. Bayangin kebaikan Allah ya. Makanya orang yang masuk neraka itu benar-benar gimana gitu mikirnya. Karena pahala dikali lipatin 10, mau dosa nggak jadi pahala. Kalau ngelakuin dosa, itu pun hanya dicatat 1. Kok bisa-bisanya sampai masuk neraka? Padahal potensi untuk berbuat amal soleh itu udah banyak banget. Nah, jadi maksiat yang sering terjadi itu biasanya ya kalau untuk cowok itu dimulai dari mata. Dan sebenarnya maksiat ini secara umum banyak. Tapi kebanyakan orang berbuat dosa itu dimulai dari mata. Karena nafsu manusia ada di perut dan di kemaluan. Dan melihat adalah salah satu pintu terbesarnya. Maka teman-teman, kalau kita mampu untuk benar-benar berusaha menjaga pandangan, itulah yang terbaik. Dan kalau misalnya terjerumus ke dosa, segera minta ampun ke Allah. Allah tuh maha baik. Ada satu pertanyaan mengenai, kita mungkin nggak ngebahas ini secara detail ya, tapi ada orang-orang yang curhat kepada para ustadz. Ustadz, saya ada rasa nafsu. Beda-beda nafsunya. Ada yang nafsu ke lawan jenis, ada yang oleh Allah diuji dengan suka dengan sesama jenis. Yang kemudian mereka bingung, kenapa ya saya diuji oleh Allah dengan punya rasa ini kepada sesama jenis? Maka jawabannya adalah, itu adalah ladang amal untukmu untuk berjuang dapat pahala. Allah berfirman, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun mereka yang takut kepada Allah, takut berbuat maksiat karena dia takut dengan keagungan Allah, takut siksa Allah, maka bagi mereka surga sebagai tempat tinggalnya. Maka siapapun yang diuji dengan maksiat apapun, ketika dia udah terbersit, sadarlah bahwasanya itu ujian dari Allah, yang mana itu kesempatan bagi dia untuk beramal soleh. Dengan cara apa? Di cancel. Saat dia terbersit, dia langsung bilang, ya Allah, aku ingin maksiat ini, tapi aku yakin
bahwasanya pahala di sisimu kalau aku nahan diri dari maksiat ini itu lebih besar. Maka aku tahan ini demi mencari ridhomu ya Allah. Itu jadi pahala. Kalau orang nggak terbersit sama sekali maksiat, dia nggak ada kesempatan untuk menahan dosa. Kalau nggak ada kesempatan buat nahan dosa, dia jadi nggak dapat pahala. Tapi itulah Allah Maha Baik. Semoga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.